PTKK ataupun yang digunakan. So it resulted in many chaos, which means that my friends. Hello viewers, welcome to this channel. I'm Chandra Fauzi. Pada kesempatan kali ini saya hendak berbagi pengalaman dan juga tips menghadapi seminar PPG Prajabatan, seminar program profesi guru. Nah, adapun tips dan pengalaman yang akan saya bagikan merupakan hasil dari pengalaman pribadi, tanya jawab dengan rekan-rekan mahasiswa yang sudah melaksanakan seminar PPG, dan juga saran dari dosen pembimbing. Disclaimer, apapun yang saya sampaikan dalam video ini bisa saja tidak sesuai dengan apa yang akan rekan-rekan hadapi, dikarenakan setiap LPTK mempunyai regulasi ataupun ketentuan yang bisa dibilang berbeda. Namun saya yakin bahwa apa yang saya sampaikan ini akan membantu rekan-rekan semua memperoleh nilai maksimal. So without further ado, let's go to the next part. So, what to expect? Apa yang diharapkan dari video ini? Yang pertama, saya akan menyampaikan 4 hal, ya. 1. Persiapan bahan presentasi seminar. Apa saja bahan yang perlu dipersiapkan? 2. Pengalaman diri saya dalam melaksanakan seminar PPG Prajabatan. Yang 3. Jenis-jenis pertanyaan dari penguji. Dan yang terakhir, tips untuk mendapatkan nilai maksimal pada seminar PPG Prajabatan. Well, the first thing, bahan dan alat presentasi seminar. Yang pertama, yaitu 1 set jurnal refleksi, kemudian invensi atau inovasi pembelajaran, rencana tindak lanjut, dan membangun paradigma terhadap makna guru. Artinya apa? Jadi rekan-rekan semuanya, nanti sebelum seminar PPG Prajabatan diminta untuk memilih 1 ataupun 2 mata kuliah terbaik yang memberikan manfaat terbesar bagi rekan-rekan semuanya. Dari mata kuliah terpilih tersebut kita refleksikan, ya. Lalu kita susun atau rancang sebuah invensi atau inovasi pembelajaran. Nah, inovasi ini artinya sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah dilakukan dan mengandung unsur kebaharuan. Nah, apabila sesuatu yang kita ajukan ini atau invensi ini sudah pernah dilakukan, pastikan ada hal-hal baru sebagai tambahan di dalamnya, sehingga termasuk dalam kategori inovasi, ya, terkait dengan pembelajaran. Lalu rencana tindak lanjut, apa saja yang harus dilakukan sehingga inovasi ini dapat terwujud di sekolah. Dan yang terakhir, membangun paradigma terhadap makna guru. Tentu saja sebelum mengikuti program PPG, teman-teman memiliki persepsi terhadap makna guru. Nah, perubahan apa yang terjadi terhadap persepsi tersebut setelah mengikuti program profesi guru? Itu maksudnya secara sederhana. Lalu yang kedua, yaitu salindia. Tentu saja usahakan salindia ini atau PPT slide ini tidak terlalu banyak dan tidak pula terlalu sedikit. Sesuaikan dengan durasi tampil yang diberikan oleh kampus. Apabila 10-15 menit, mungkin 10-15 slide itu sudah tergolong cukup banyak, ya. Seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu artefak jurnal refleksi terpilih. Pastikan artefak pembelajaran, ya, baik berupa video, gambar, ataupun bentuk dokumentasi lainnya itu bisa diakses dengan mudah dan memiliki bentuk visual. Lalu yang terakhir tentu saja laptop dan juga sound speaker. Sound speaker ini sifatnya opsional. Maksudnya apa? Artinya apabila rekan-rekan semuanya memiliki sebuah artefak pembelajaran dalam bentuk video, sound speaker ini akan sangat baik untuk menyampaikan kepada para penguji dan juga pembimbing apa maksud atau inti dari artefak tersebut. Saran saya, seluruh jurnal refleksi telah diselesaikan. Artinya rekan-rekan semuanya benar-benar memilih mata kuliah baik 1 ataupun 2 yang benar-benar memberikan pengalaman belajar terbaik pada program PPG ini. Next, pelaksanaan seminar PPG. Secara visual, ya, rekan-rekan semuanya akan dihadapkan dengan 3 orang.
1 dosen pembimbing seminar dan 2 orang penguji. 1 orang penguji yaitu dari dosen, ya, dosen bidang studi, dan 1 orang penguji yaitu guru pamong yang bukan sebagai guru pamong rekan-rekan semua di sekolah PPL. Nah, seminar ini akan dilaksanakan dalam ruangan tertutup, jadi tidak ada audiens, hanya rekan-rekan sendiri dan para penguji serta pembimbing seminar. Lalu ketentuan seminar seperti apa? Tentu saja yang pertama, tidak ada audiens, ya, tidak ada mahasiswa lain yang menonton seperti itu. Kemudian menggunakan alma mater, pakaian hitam putih, baju kemeja putih dan celana hitam, dan tentu saja sepatu yang cocok. Dan saya menyarankan bagi laki-laki untuk menggunakan dasi. Lalu durasi presentasi pada pengalaman diri saya paling lama itu 10 menit ya. Presentasi mahasiswa hanya 10 menit. Lalu khusus untuk mahasiswa PPG bidang studi bahasa Inggris harus menggunakan full English, baik selama presentasi maupun selama sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, tentu saja harus ada konsumsi untuk penguji dan juga pembimbing. Jadi secara sederhana seperti itulah gambaran pelaksanaan seminar PPG secara visual dan juga ketentuan yang saat itu berlaku bagi saya saat hendak melaksanakan seminar PPG. Well, next, jenis pertanyaan penguji. Ini sangat penting untuk dipahami. Yang pertama, pertanyaan yang sifatnya teoritis. Pertanyaan ini akan muncul apabila di dalam menulis jurnal refleksi yang kita pilih untuk disajikan dalam seminar PPG, apabila kita mengutip atau menggunakan pendapat ahli, maka kemungkinan besar akan ditanya siapa nama ahli tersebut dan itu adalah teori tentang apa. Jadi, saya menyarankan bagi rekan-rekan semua untuk mengingat atau menghafal siapa nama ahli yang teman-teman pakai di dalam menyampaikan pernyataan-pernyataan selama seminar PPG, ya. Pengalaman rekan saya selama seminar, ada beberapa rekan yang tidak dapat mengingat, sehingga pertanyaan mengenai siapa ahli yang menyebutkan ini tidak terjawab. Tentu saja hal ini tidak ingin sampai terjadi kepada rekan-rekan semuanya. Lalu yang kedua, jenis pertanyaan reflektif. Pertanyaan reflektif ini agak sulit untuk diprediksi. Pertanyaan reflektif ini sifatnya yaitu lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat refleksi. Artinya dari pengalaman, misalnya interaksi dengan para guru, para siswa, apa yang teman-teman rasakan, atau apa yang menjadi pengalaman baru, pemaknaan baru bagi diri rekan-rekan semuanya sebagai seorang calon guru profesional. Pertanyaan reflektif ini akan muncul apabila rekan-rekan semuanya mampu memaparkan ya materi seminar PPG ini dengan baik, maka kemungkinan besar pertanyaan reflektif yang akan muncul seperti itu. Nah, tipsnya, pastikan penjelasan rekan-rekan semuanya tidak setengah-setengah ketika presentasi. Artinya penjelasannya utuh dan juga lengkap seperti itu, dan pahami betul apa yang rekan-rekan tulis di dalam jurnal refleksi terpilih. And now we come to the most important part of this video, yaitu tips skor maksimal seminar PPG. Disclaimer, tips berikut merupakan hasil dari pengalaman diri sendiri, kemudian pengalaman rekan-rekan mahasiswa yang sudah melaksanakan seminar, serta saran dari dosen pembimbing. Tips yang pertama yaitu melakukan simulasi seminar. Simulasi seminar ini artinya simulasi pelaksanaan seminar dengan rekan-rekan mahasiswa lainnya. Jadi saya sangat menyarankan tips yang pertama ini untuk dilakukan ya minimal 1 kali dengan rekan-rekan mahasiswa lainnya, dan jika dimungkinkan carilah rekan-rekan yang kritis ya, rekan-rekan yang kritis dan jujur sehingga dapat memberikan kritik dan saran baik dalam penyampaian materi dan juga pada materinya sendiri. Terutama untuk bidang studi bahasa Inggris ya yang harus menggunakan bahasa Inggris full, saya sangat menyarankan untuk melakukan simulasi seminar. Itu tips yang pertama.
Lalu tips yang kedua yaitu menghidangkan sajian yang memuaskan plus souvenir. Ya, terdengar berlebihan namun ini penting teman-teman semua. Prinsipnya yaitu berikan hidangan yang lebih baik dibanding mahasiswa S1. Itu. Jadi saya sangat menyarankan ada cemilan, ada makanan ringan, ada makanan berat dan juga ada souvenir bagi penguji ya dan juga bagi pembimbing. Ini adalah tips yang diberikan oleh dosen pembimbing saya sehingga kesan yang diperoleh oleh penguji ya, yang diperoleh oleh pembimbing itu kesannya mahasiswa ini memberikan yang terbaik ya, tidak hanya dalam menyampaikan materi namun juga dalam memberikan layanan atau servis kepada penguji dan juga pembimbing. Itu tips yang kedua. Next, tips yang ketiga terkait dengan artefak jurnal refleksi. Yang pertama, pastikan ya artefak jurnal refleksi terpilih itu mudah diakses, mudah ditampilkan, dan juga mudah untuk dicek oleh penguji ya. Jadi jangan sampai ketika nanti pelaksanaan seminar teman-teman ingin menampilkan artefak berupa video misalnya, ternyata linknya itu rusak atau jaringannya itu lelet atau audionya itu tidak bekerja dengan baik. Jadi itu sangat penting teman-teman karena akan memberikan kesan profesional saat melakukan presentasi bahan seminar. Dan yang kedua di situ pada tips yang ketiga, usahakan untuk menggunakan link pendek ya. Apabila teman-teman menggunakan tautan untuk menampilkan artefak pembelajaran, usahakan gunakan bit.ly. Jadi linknya itu pendek teman-teman. Link dari Google Drive itu sudah kita perpendek dan kalau bisa di belakang link tersebut ada nama teman-teman semuanya. Ada satu bidang studi di mana dosennya itu mensyaratkan wajib bagi tiap mahasiswa menambahkan nama dirinya ya saat menampilkan link tautan artefak jurnal terpilih yang hendak ditampilkan untuk seminar PPG. Jadi itu adalah tips yang ketiga. Kemudian tips yang terakhir yaitu ini sifatnya sangat mendasar namun juga sangat penting. Ketika presentasi, usahakan teman-teman dalam menjawab pertanyaan dari para penguji, jawablah dengan logis, kemudian sistematis, dan yang terakhir mendalam. Ya. Logis artinya masuk akal, sistematis artinya tertata, dan mendalam artinya tidak hanya sebatas kulitnya saja. Misalnya ketika menjawab tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Tidak hanya sebatas apa, ya, tetapi bagaimana implementasinya. Teman-teman harus bisa menjawab sampai ke tahap itu. Dan kembali lagi kepada tips yang sebelumnya, yaitu teman-teman apabila mengutip pendapat atau menggunakan statement dari ahli, catat nama ahlinya, ya, catat tahunnya, ya, dan teman-teman hafalkan. Ya, itu akan memberikan kesan yang sangat baik bagi penguji. Jadi tips yang keempat, di dalam menjawab pertanyaan dari para penguji, jawablah dengan logis, sistematis, tertata dengan baik, dan mendalam. Nah, itulah 4 tips ya yang saya yakin akan memberikan skor maksimal bagi rekan-rekan semuanya untuk seminar PPG Prajabatan. Well, that's the end of this video tentang tips memperoleh nilai maksimal dalam seminar PPG. Sebagai penutup, saya ingin membagikan sebuah quote. If you fail to prepare, you are preparing for failure. Jika Anda gagal mempersiapkan, sesungguhnya Anda mempersiapkan diri untuk gagal. Thank you and good luck untuk seminar PPG-nya, dan rekan-rekan semuanya bisa mendownload bahan presentasi di deskripsi video ini. That's all from me and I'll see you soon in the next video. Bye.